Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Ibu Maghfiratul Hamdiyah MPD selaku Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia. Dan yang terhormat kepada Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sastra dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Novia Sugisti Gionika dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 1 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya izin mempresentasikan terkait peta konsep pengantar sastra materi sastra prosa. Yang pertama ada pengertian sastra prosa. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi, seperti bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari. Yang kedua ada ciri-ciri prosa fiksi, itu yang pertama bersifat fiksi rekaan. Fiksi rekaan adalah karya sastra yang isinya merupakan hasil imajinasi atau khayalan pengarang. Yang kedua ada menyerupai kenyataan. Berarti suatu cerita atau karya dibuat sedemikian rupa sehingga tampak seperti kejadian yang nyata atau masuk akal, tetapi sebenarnya adalah hasil imajinasi. Yang ketiga, bentuk karangan biasa. Tidak terikat aturan, maksudnya tidak ada aturan tentang rima, bait, atau jumlah kata tertentu. Yang keempat itu memiliki tokoh, peristiwa, latar, alur, dan pesan moral. Dan yang terakhir atau yang kelima memiliki fungsi menghibur dan menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Yang ketiga, jenis-jenis prosa fiksi. Prosa fiksi dibagi atas prosa klasik dan modern, di mana prosa klasik atau prosa lama itu meliputi cerita rakyat, dongeng, dan fabel. Yang kedua, prosa modern atau prosa baru itu seperti novel dan cerpen. Yang keempat atau yang terakhir ada unsur-unsur prosa fiksi. Yang pertama itu ada tema, di mana tema sebagai gagasan yang menjalin isi cerita. Yang kedua ada tokoh dan penokohan, itu karakter dalam cerita. Terus yang ketiga ada alur, plot, urutan peristiwa dalam cerita seperti alur maju, alur mundur, atau campuran. Yang keempat ada latar, seperti latar tempat, waktu, dan latar suasana. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang itu cara pengarang menyampaikan cerita seperti sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Yang terakhir atau yang keenam ada amanat, merupakan unsur yang dibangun untuk pengarang dalam menyampaikan pesan sebagai pesan moral pembaca. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.